بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita alhamdulillah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu pada subuh ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini sebelum kita melaksanakan muamalah kita, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, baik itu di dunia maupun kebaikan itu di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kita pada subuh ini, yaitu kitab Al-Hikam Al-Askandari, Ibnu Athaillah Al-Askandari. Kita akan melanjutkan pengajian kalam beliau pada minggu-minggu lalu. Kita buka kepada halaman 49. Kalau tidak salah, yaitu masuk kepada dan tiap-tiap, gitu kan?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan tiap-tiap seorang daripada mereka itu dikaruniai dalam makamnya, dan tiap-tiap seorang daripada mereka itu dikaruniai dalam makamnya, dalam kurung kedudukannya, yang dikehendaki daripada mereka itu, yang dikehendaki daripada mereka itu akan mendirikan pada segala hak makam mereka itu atas bersalah-salahan. Dalam kurung bersalah-salahan maksud di sini berbeda-beda. Maka apabila engkau lihat seorang hamba telah mendirikan Allah akan dia dalam segala amal kebajikan. Kita ulang. Maka apabila engkau lihat seorang hamba telah mendirikan Allah akan dia dalam segala amal kebajikan dan taat yang zahir, dan mengekalkan segala aurat, dan mengekalkan segala aurat dalam kurung amalan-amalan, aurat wirid jamaknya aurat, dan mengekalkan segala aurat-aurat yang berturut-turut, continue, berturut terus, berkesinambungan, dan ditolongi dalam demikian itu dengan tolongnya, dan ditolongi dalam demikian itu dengan tolongnya. Maksudnya dalam kurung ini, satu kalimat ini diberi karunia oleh Allah Ta'ala dengan karunia-Nya, bantuan Allah, ditolongi dalam demikian itu dengan tolongnya, artinya dibantu oleh Allah dengan karunia Allah, dan dimudahkannya, maka demikian itu daripada ikhtiar Allah Ta'ala baginya. Maka demikian itu daripada ikhtiar Allah Ta'ala baginya. Maka jangan engkau hina, jangan engkau hinakan, jangan engkau rendahkan, jangan engkau sepelekan demikian itu. Mengapa tidak boleh dihinakan? Karena tiada engkau lihat atasnya alamat, tanda, alamat dalam kurung tanda. Karena tidak engkau lihat atasnya itu tanda, segala orang yang arif, orang yang arif, orang yang tingkat tinggi maksudnya, orang yang arif daripada meninggalkan ikhtiarnya, usahanya, pilihannya dia tinggalkan, dan lepas daripada segala nafsunya dan segala iradatnya,
kehendaknya, segala kehendaknya, iradatnya, lepas daripada nafsunya. Maksud dari lepas, bebas daripada nafsunya dan segala auratnya dan segala iradatnya, kehendaknya, nafsunya, kehendaknya. Dan tiada kebajikan segala orang yang kasih daripada sangat kasihnya. Dan tiada kebajikan segala orang yang kasih daripada sangat kasihnya pada segala keridhaan yang dikasih mereka itu. Dan beroleh kekekalan dan petunjuk antara kekasih mereka itu. Dan tiada kebajikan segala orang yang kasih daripada sangat kasihnya. Artinya tidak ada orang yang tidak memperoleh kebajikan sedikit pun yang sangat dikasihi kepadanya, itu tidak ada, tak ada. Pada segala keridhaan yang dikasih mereka itu, tak dapat ridho, tak dapat kasih, tak dapat si hamba itu. Dan beroleh kekekalan yang dia cuma dapat itu cuma continue aja. Yang dia cuma bisa dapat itu istiqomah aja, itu aja. Dan petunjuk antara kekasih mereka itu. Ambil kesimpulan sambil saya bacakan ya. Tangkap langsung kalimat yang bisa dimengerti. Yang saya ulang berarti dicatat yang tak mengerti istilahnya. Maka jikalau tiada dikeluar, maka jika tiada dikeluar ilahi atasnya, maka jika tiada keluar ilahi atasnya, maksudnya tidak keluar itu tidak memperoleh hasil. Ya. Jika tidak memperoleh hasil ia, tidak keluar ia, ibadahnya sering, sedekahnya sering, membantu orang sering, amalan sunnah sering, tapi hasilnya tak ada. Keluar hasilnya dia tak nampak. Pandangan orang dia ini beribadah, hasilnya tak ada nampak. Beda kalau kita lihat ulama-ulama besar, ini hasilnya dia terkenal, kemudian dipuji orang, itu nampak hasil. Ada hamba dia beribadah, tapi di pandangan orang hasilnya nampak, keluar dia daripada ilahi. Bila engkau lihat di itu, niscaya tiada berdiri ia atas amalnya. Niscaya tiada berdiri ia atas amalnya dan waridnya. Maka yaitu tiada keluar ia, tiada lepas ia, tidak memperoleh hasil ia. Gitu maksudnya. Ada 3 makna, tinggal silakan pilih. Maka tiada keluar ia, atau tiada lepas ia, atau tidak memperoleh hasil ia daripada daerah tolongnya. Daerah tolongnya berarti bantuan Allah tak dapat. Lingkungan bantuan Allah tak dapat. Dan hitoh peliharaan. Dan hitoh peliharaan. Dan hitoh ini pagar. Pagar peliharaan. Pagar peliharaan. Ya. Tiada keluar daripada daerah. Daerah itu maksudnya lingkungan. Lingkungan bantuan dan pagar peliharaan. Baik, sampai situ. Ini pengajian kita, kitab Al-Hikam, menyambung daripada pengajian yang lalu. Bisa buka
kembali catatannya untuk merefreshkan kembali. Ya, ilmu ini betul-betul membutuhkan ilmu hati, ilmu syuhud. Kita hanya berharap bantuan Allah untuk dapat menerangi cahaya mata hati kita untuk bisa memahami makna ini. Tingkat kita awam gitu. Memahami tingkat awam. Jadi oleh karena itu jangan merasa bahwasannya sulit ya untuk belajar daripada mendalam ini, tidak. Bila sesuatu itu sulit di hati kita, ilmu yang disajikan oleh daripada Syekh Ibn Athaillah dan dijabarkan oleh para ulama-ulama Melayu, berarti itu hati kita terdindingi dengan daripada dunia. Maka kita berharap, kita bermohon kepada Allah dengan wasilah daripada ulama-ulama, doa para guru-guru kita, doa daripada pengarang kitab, supaya diberikan cahaya ilmu ma'rifat itu dalam hati kita untuk mengenal Allah. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan tadi saya bacakan dan sekaligus untuk yang penjabarannya ya mudah dipahami. Tidaknya sudah dapat gambaran tadi itu. Minggu lalu kalam Syekh Ibnu Athaillah sudah kita bacakan, cuman kita bagikan. Bila engkau melihat idza ra'aitul 'abdan, apabila engkau melihat seorang hamba Allah aqamahu biwujudihi, kemudian dia menetapkan daripada wujudnya amalannya, illa warid, yaitu melainkan daripada warid. Beda warid dengan daripada wirid. Warid, wirid. Kemudian manusia itu, hamba Allah itu terbagi dua. Hamba Allah terbagi berdua. Pada minggu lalu yang adalah yang hamba yang khusus, hamba Allah yang dikhususkan terbagi atas dua. Pertama, hamba yang disebut muqarrabun. Kita ulang sekali lagi minggu lalu. Hamba Allah yang dikhususkan, yang dispesialkan itu terbagi dua. Pertama adalah muqarrabun, yang kedua adalah abrar. Dan kembali. Hamba Allah terbagi, hamba Allah yang dikhususkan, pertama itu disebut dengan muqarrabun, orang yang hampir. Abrar, orang yang abrar. Ini sudah kita bahas. Nah, golongan daripada hamba Allah. Nah, tadi disebutkan yang kita bacakan tiap-tiap orang. Maka kata ulama, tiap-tiap mereka itu, atas tiap-tiap seorang daripada mereka itu dikaruniai di dalam makamnya yang dikendaki daripada mereka itu akan mendirikan pada segala hak makam itu mereka itu atas bersalah-salahan. Ya, apa tadi bersalah-salahan? Apa tadi bersalah-salahan? Bersalah-salahan bahasa kita berselisih paham. Tapi kalau sini berbeda-beda. Ya. Seseorang dalam makamnya, makam tadi sudah tahu kan? Ini istilah-istilah dalam kitab tasawuf harus pahamkan. Jadi supaya bisa nyambung. Makam itu kedudukannya. Seorang dalam makamnya ini ada yang berbeda. Ada berbeda-beda. Ada berbagai macam makam kedudukan seseorang dalam beramal. Ya, ini berbeda-beda nih. Makamnya
Ada orang yang amalannya itu salat, sunat, rajin. Ada makam orang itu dia sedekah, rajin. Ada orang makamnya itu menuntut ilmu, rajin. Ada orang makamnya puasa, rajin. Rajin dia puasanya. Amalan apa-apapun itu. Nah, artinya seorang ini bila dia untuk berdekat dengan Allah, baik dia dikhususkan muqarrabun atau dia abrarun, maka kedudukannya ini pasti berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Kita yang duduk di sini saja amalan berbeda-beda. Nah, ini kata beliau bahwasannya bila engkau lihat mereka-mereka yang berbeda dengan dia dengan amalannya itu, tetapi ketika engkau lihat amalannya, sunnatnya, semua salat sunat dikerjakannya, baik duhanya, baik hajatnya, baik tahajudnya, nawafilnya, apa saja pun dia lakukan salat sunatnya, juga sedekahnya, tatawunya, sedekah wajibnya, kemudian sedekah secara sir, sedekah alaniah, semua dilakukannya, menuntut ilmu begitu siang dan malam, belajar mutalaah dia lakukan. Ini amalan orang berbeda-beda. Jadi jangan dipikirkan bahwasannya ada orang senang salat sunat, kemudian ada orang dia tidak sepertiku, sedekah. Sedekah aja tapi enggak salat sunat, untuk apa? Kayak gitu. Ada orang berpikir juga sedekah aja, untuk apa menuntut ilmu? Sedekah tidak. Ini orang pintunya berbeda-beda, caranya berbeda-beda, jalannya berbeda-beda. Maka oleh karena itu, si puasa pun begitu juga. Rajin sholat sunat, tapi puasa tidak pernah puasa sunat, puasa ini amalan tidak. Nah, bila kita lihat mereka-mereka yang berbeda-beda ini dalam melakukan amalan-amalan, tetapi tidak nampak kelebihan, tidak melihat kita kelebihan mereka ini. Salat sunatnya tak nampak kelebihan, biasa aja. Sedekah tak nampak kelebihannya. Setiap hari bersedekah tiap kali, tapi di pandangan kita ini tak nampak, tak dapat kelebihan. Menuntut ilmu begitu juga, tidak nampak kelebihan yang dipandang orang, beda dengan dirinya. Kalau dirinya dia merasakan bahwasanya ada kelebihan yang diberikan oleh Allah, tapi bagi pandangan orang dia nggak nampak. Puasa begitu, orang tak nampak. Amalan apapun yang dilakukan, maka wahai orang-orang yang disebut hamba Allah, lihat, orang itu berbeda. Tidak mesti dia itu amalannya sama dengan amalanmu. Jangan engkau katakan bahwasannya mereka yang ini belum sampai ke makam yang tinggi, makamnya orang arif maksudnya. Makam orang arif, orang yang sudah jauh tinggi. Jangan disamakan. Mereka belum mendapatkan makam yang tinggi, makam orang arif. Akan tetapi engkau lihatlah apa yang engkau lihat, istiqomah mereka. Bahasa kitabnya berkekalan. Ya, ini dia. Ini dia berkekalan, ini dia berkekalan, ini dia berkekalan, ya. Ini dia berkekalan, puasanya berkekalan. Apa dia? Istiqomah. Istiqomah, menuntut ilmu istiqomah. Menuntut ilmu istiqamah, menuntut ilmu istiqamah. Jadi yang diperhatikan itu ini dia. Bukan karena pandangan daripada orang. Saya lihat dia puasa, saya lihat sholat, menuntut ilmu, nggak ada lebihnya ke gitu ya. Nggak ada. Jangan kau pandang. Istiqomahnya ini engkau lihat. Istiqomahnya ini. Nah, maka kata pengarang kitab, yaitu jikalau tidak ada amalan ini, maka tidak akan mungkin Allah akan berdirikan dia. Jelas ya?
Jikalau tidak diberikan oleh Allah, baik amalan ini, aurat, amalan-amalan, salat sunatnya, sedekahnya, menuntut ilmunya, puasanya, apa saja, tidak akan mungkin dia bisa dapat melakukan itu tadi. Tidak akan mungkin. Dan dia keluar, artinya lepas, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kira-kira paham nih Pak? Kira-kira paham? Hah? Paham nggak nih Pak? Jangan saya ganti ngomongnya, nanti kau paham. Jelas nggak? Ayo, jelas ya? Pak Rusikin jelas ya? Aman jelas? Hah? Jika seorang menuntut ilmu, contohnya kita ajalah menuntut ilmu, inilah, minta bantuan kepada Allah tiap hari, minta bantuan kepada Allah tiap hari, tiap subuh kita, kemudian gaji kita, dibawa sana mengaji lagi, tapi hasil tidak dapat. Di pandangan orang hasil tidak dapat. Nah, ini di pandangan orang dia hasil tidak dapat. Fala tahkiranna, jangan engkau remehkan. Tapi engkau lihat dia itu kontinunya. Tapi engkau lihat dia tiap subuh dia ngaji, tiap sore, malam di mutalaah. Ini anugerah yang diberikan oleh Allah yang besar. Kalau dia tidak bisa melakukan ini, tak mungkin bantuan Allah datang. Ya. Memang tidak nampak seperti ini orang arif. Memang tidak nampak orang arif yang diberikan oleh Allah seperti ini. Wahai hamba-hamba Allah, maka oleh karena itu jangan engkau hinakan mereka-mereka yang rajin, yang istiqomah. Ini istiqomah maksudnya itu pelan-pelan. Tenang, enggak apa-apa. Ya. Kira-kira bisa disambung ini. Baik, Ibu ya. Hamba Allah yang diberi bantuan, tolongnya, dan dia tidak memiliki tanda-tanda orang arif, tanda yang dekat sama Allah ini, menurut pandangan orang, bukan itu yang dilihat. Tetapi engkau lihatlah bahwasannya dia itu adalah istiqamah di dalam menjalankan daripada wiridnya, auratnya, amalan-amalannya. Tidak keluar dia. Maka dia itu di dalam lingkungan ini, lingkungan semua apapun yang di luar ini tidak lepas dia daripada, yaitu disebut tadi lepas pagar peliharaan Allah. Apalagi tidak lepas dia ini daripada ridho Allah. Kalau tidak karena Allah yang gerakkan, nggak bisa bergerak ini semua. Kalau Allah tidak gerakkan kita salat subuh, nggak akan bisa segera salat subuh. Maka Allah lindungkan ini, wiqayahkan ini semua. Nah, artinya apa? Bila kita melihat hamba Allah yang beginian, jangan diremehkan. Ya, ini melanjutin daripada minggu-minggu yang lalu yang disebutkan oleh musannif ini, amalan kebajikan dan taat dan yang zahir mengekalkan segala aurat yang berturut-turut, ini adalah amalan yang paling baik. Amalan yang paling baik. Dan dia telah mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan hidupnya. Jadi Bapak yang melaksanakan ibadah, jangan merasa putus asa bahwasannya kok enggak nampak kelebihan sedikit pun. Ibaratnya auranya dia, ibadahnya, amalannya, salat sunatnya, enggak. Kita bukan pandangan Allah, pandangan daripada manusia.
Allah memberikan kita untuk tetap saja, itu udah satu ya poinnya. Itu maksudnya. Hadir di dalam majelis ilmu, hadir di dalam ibadah lain, itu suatu nikmat yang sangat besar, anugerah. Anugerah. Ribut nggak dulu luar suara? Ribut ya? Nggak pakai mic, suara serak. Ya. Baterai. Kira-kira bisa nggak? Udah bisa paham nggak ya? Ah, udah kan? Nah, jadi nggak saya ulangkan lagi. Saya curiga kalau diam aja berarti nggak paham nih. Jadi kurang puas saya kalau nggak sampaikan betul-betul. Karena kalamnya halus ini. Kalamnya harus ada istilah-istilah gitu. Di istilah ini bila kita paham satu-satu poin, nanti akan mudah paham. Ikhtiarnya tadi kan ada disebutkan bahwasannya, yaitu seorang itu memang pilihan Allah itu. Bukan pilihan dia. Goyang nih. Bentar aja. Ya. Dan pilihan yang diberikan oleh seorang hamba itu oleh Allah adalah ikhtiarullah katanya, daripada ikhtiar Allah baginya. Dan dia dimudahkan. Bapak tahu kenapa Bapak bisa dimudahkan untuk salat subuh? Karena pilihan Allah itu. Kalau tidak dipilihkan Allah, maka kita tidak akan mudah untuk bisa menjalankan ibadah salat subuh bisa berjamaah. Dan ini salah satu anugerah. Maka ketika kita melihat ada orang yang demikian itu, jangan remehkan. Walaupun dia tidak nampak seperti ulama besar. Enggak. Makanya tadi dikatakan bahwasannya amalan seseorang itu berbeda-beda. Kenapa dia tidak sama seperti kita menuntut ilmu? Ya bisa. Karena pintu untuk menuju ma'rifat Allah itu kan berbeda. Menuju pintu. Ada orang melalui sedekah bisa mendapat hidayah. Ada orang dia melalui ngaji baru dapat hidayah. Ada orang dia membantu tenaga dan pikiran baru dia dapat daripada ma'rifat Allah itu. Itu berbeda. Walaupun dia tidak mendapatkan kelebihan itu tadi anugerah. Tetapi yang kita pandang ini, wahai orang-orang yang hendak mau menuju, kata Syekh Ibn Athaillah, menuju akhirat, menuju taraf, yaitu ma'rifat. Jangan engkau pandang daripada mereka karena tidak ada kelebihan. Tidak mendapatkan daripada meninggalkan ikhtiarnya daripada segala nafsu. Irodatnya. Nah, ini dia. Kebajikan yang diberikan oleh orang yang kasih belum tentu yang sangat kasih jadinya. Tapi engkau lihat itu berkekalan. Memang ada orang yang rajin ibadah, rajin puasa. Orang tak ada rasa senang pun tak ada juga. Biasa aja. Biasa aja. Tapi bukan itu. Dan nasihat beliau ini dalam ini. Tapi lihatlah istiqomahnya yang engkau lakukan. Itu bantuan Allah itu. Anugerah Allah. Nah itu dia. Baik kan? Niscaya tidak berdiri ia atas amalnya dan waridnya. Kan? Niscaya tidak berdiri amalnya dan waridnya. Kalau tidak karena bantuan Allah ini semua, niscaya kita tidak akan bisa duduk di majelis-majelis yang mulia. Tidak akan bisa. Duduk kita berjam-jam sanggup di tempat yang lain. Tapi duduk di majelis, kenapa tak bisa? Karena Allah yang bantu itu. Karena diberikan berkekalan istiqomahnya. Maka Allah naikkan derajat. Walaupun tidak dipandang manusia tak dapat apa-apa. Kadang-kadang orang kan ketika dia saat itu melakukan amalan, kok enggak ada sih nampak sedikit aura bahwasannya orang ini beramal. Ya. Malah di pandangan manusia biasa-biasa aja. Tetapi bukan itu. Jangan hinakan.
Dia itu anugerah yang tersembunyi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa dapat melakukan itu tadi. Ilmu rahasia ini yang penting kita. Amalan apa yang kita senang? Coba. Bapak senang amalan apa? Silakan. Continue kan. Kekalkan, dawamkan. Senang menuntut ilmu, senang menuntut Al-Quran, senang menghafal, senang baca Quran, teruskan. Jangan sampai tidak ada dilakukan. Nah, ini yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Lanjut. Dan ketahui olehmu bahwasannya wilayah itu dua perkara. Dan ketahui olehmu bahwasannya wilayah itu dua perkara. Wilayah umum, pertama wilayah umum, dan kedua wilayah khusus. Ini ada peringatan, wahai para penuntut ilmu, daerah atau wilayah kedudukan itu ada dua. Kedudukan sebagai umum, kedudukan sebagai khusus. Maka yang pertama, umum tadi, itu bagi segala orang yang mujahadah dan khidmat. Dan yang kedua, itu maka segala orang yang mahabbah dan minnatun. Dan minnatun. Kepada inilah diisyaratkan muallif dengan katanya. Yang dua tadi diberi isyarat oleh pengarang kitab Kalam Syekh Ibn Athaillah. Apa kata beliau? Qaumun aqasahumul haqqa li khidmatihi wa qaumun ihtassahum li mahabbatihi wa ma'rifatihi. Kullan numiddu haula'i kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbuka mahdzura. Mulai daripada kullan numidduha, itu surat Al-Isra ayat ke-20. Jadi Syekh Ibn Athaillah melanjutkan kalamnya, kemudian dikutipkan oleh beliau ayat Al-Quran surah Al-Isra. Bermula segala hamba Allah itu atas dua bagi. Satu, kaum yang diberikan hak Ta'ala, akan mereka itu bagi berbuat khidmat akan dia. Dan kedua, yang ditentukan hak Allah Ta'ala akan mereka itu bagi mengasihi dia dan mengenali dia. Firman Allah Ta'ala, tiap-tiap mereka itu kamu tolongi sekalian mereka itu, dan adalah tolong akan sekalian mereka itu daripada anugerah Tuhanmu ya Muhammad, dan tiada ada anugerah Tuhanmu tertegah.
Jadi kalimat ini Pak disambungkan oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari bahwasannya ada dua kaum golongan, ada dua golongan yang disebutkan. Pertama, golongan ahli khidmat. Yang kedua, golongan ahli mahabbah. Nih, artinya golongan orang yang dicintai, orang yang dicintai. Di kalimat Syekh Ibn Athaillah ini yang barusan kita baca, golongan mana kita? Apakah kita orang yang ahli khidmat atau golongan orang yang dicintai Allah? Ini maka nanti Ibnu Athaillah akan memberikan yaitu sandaran seperti yang disebut ini. Apakah istilahnya muqarrabun? Apakah istilahnya daripada abrar? Ini golongan. Kemudian pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah merujuk kepada Quran surat Al-Isra ayat yang ke-20. Kullan numiddu haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbuka mahdhura. Ini pembahasan kita menyambung kalimat sebelumnya. Karena katanya tadi, ketahuilah olehmu wilayah itu dua perkara, ada wilayah umum, ada wilayah khusus. Jadi jangan kita bahwasannya orang itu beribadah, beramal mesti sama dengan kita. Enggak. Beda-beda. Makanya dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, berbaik sangkalah kamu kepada hamba Allah, amalan mereka itu tidak tahu kita. Ada amalannya tersembunyi. Apa mesti harus amalan kita kencang-kencang dia tahu gitu? Apa mesti? Enggak. Maka oleh karena itu, apakah dia itu ahli khidmat atau orang yang ahli mahabbah? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Apakah ahli khidmat atau daripada ahli mahabbah? Khidmat ini nanti akan dijelaskan oleh daripada Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari kalimat yang berikutnya. Ya. Maqam, kedudukan, ya. Kemudian yaitu abrar dan muqarrabun. Dipecahkan oleh lagi ulama sufi bahwasannya ahli khidmat atau daripada ahli mahabbah. Atau dia tadi apa tadi? Khidmat yang paling atas, dua baris yang di atas, ahli ihmad atau mujahadah. Ya kan? Ahli mahabbah atau dia minnah. Ahli minnah. Ya, sekali lagi. Maka yang satu kaum itu telah didirikan hak Allah Ta'ala akan mereka itu bagi berbuat khidmat akan dia hingga penuh mereka itu syurga. Dan mereka itulah segala orang yang zahid dan segala orang yang abid. Dan yang satu kaum itu telah ditentukan hak Allah Ta'ala akan mereka itu bagi mengasihi akan dia hingga patut mereka itu bagi hampir akan dia dan masuk kepada hadiratnya. Dan mereka itulah segala orang yang arif dan segala orang yang ulama. Berarti dah dapat ini. Ahli khidmat ahli khidmat di sini yaitu disebut dia ahli khidmat ini adalah orang yang zahid, orang yang zuhud, orang yang abid, rajin ibadah. Orang yang zahid, orang yang zuhud, orang rajin ibadah, ini disebut ahli khidmat. Ahli mahabbah
Itu mereka itu adalah aulia, ulama. Yang mana mereka ini tidak ada lagi memikirkan dunia. Ini tidak ada. Dunia tak ada lagi. Orang yang zahid, orang yang abid, rajin ibadah, tapi dunia masih nyangkut. Nah, ini dunia masih ada nih. Masih ada. Ya. Kita bukan makom ini, ya. Kita makom ini. Ini aja belum sampai lagi. Ini aja belum makom. Apa betul-betul kita zuhud? Apa betul-betul kita abid? Ya. Jadi makom yang demikian ini disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah, golongan ini adalah golongan orang-orang yang zahid, abid, kemudian mahabbah. Jadi ini saja berbeda. Makanya di situ disebutkan amalan orang berbeda. Tidak mungkin ada orang dia mau beramal dekat kepada Allah langsung lompat kepada ini aulia, ulama. Enggak. Tahap dulu, bertahap, zahid dulu, abid dulu. Jadi enggak bisa sama. Bisa jadi ibu, bapak yang lebih daripada amalan orang yang mengajarkan. Kita enggak tahu. Maka disitulah ada dua golongan kaum yang bisa kita pahamkan dari kata Ibnu Athaillah, yaitu kaum golongan orang-orang yang ahli khidmat. Siapa ahli khidmat? Adalah orang yang rajin ibadah. Semua ibadah dia lakukan. Semua apa saja dilakukan. Zuhud. Dia zuhud tapi dunia masih ada. Ya. Ini mereka-mereka yang dibagikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Baik, Bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil poinnya yang di sini bahwasannya kita berbuat amalan untuk dekat kepada Allah itu cara jalannya berbeda-beda. Tidak mesti orang itu sama. Ya. Level orang dalam beramal itu berbeda. Cara solat orang aja berbeda. Ya, cara solatnya aja itu berbeda. Ya, ada yang lambat, ada yang cepat. Enggak mesti orang itu mesti ngikut kita, enggak juga. Yang dipikir dari solat kita nih perasaan kita cepat, tapi ada yang lebih cepat lagi. Ada orang yang puasa, ada orang yang sedekah, kita pikir sedekah, enggak, ada lagi lebih sedekah. Maka berbeda. Tetapi yang kita lihat itulah dia disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, wilayah umum, wilayah khusus. Di mana kita duduk kita, apakah wilayah umum atau wilayah khusus? Tergantung diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menilai diri kita ini. Baik Bapak sekalian, mungkin itu saja kajian kita, kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ambil kesimpulannya, coba dimuzakarahkan lagi. Ya, yang tak paham nanti silakan nanti tanya, ya, muzakarahkan. Nanti bisa akan mudah paham. Kita akan lanjutkan kembali penjelasan yang dua ini, ahli khidmatnya dan ahli perannya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina wa sahabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun 'alimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian Bapak, Ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di kitab Al-Hikam ini dengan bertahap-tahap, dengan kita membacakan dengan perlahan istilah-istilahnya, terjemahkan, kemudian buat kesimpulannya. Bila tidak paham, yaitu tanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham itu. Saya anggap sudah paham. InsyaAllah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.